Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Tadris IPA A yang beranggotakan Alvina Amara Fitri, Aurelia Elva Agata, Eki Listiana Pratiwi, Herliana dan Irfan Nasrul Faudi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai paradigma penelitian kualitatif. Dimulai dari saya, Alvina Amara Fitri dengan NIM 207190002. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian paradigma penelitian kualitatif. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata research yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya research atau riset adalah mencari kembali. Nah, penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu pendekatan dalam melakukan riset yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Mengenai pengertian penelitian kualitatif, di sini terdapat 4 pendapat tokoh. Yang pertama yaitu Creswell. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Yang kedua adalah pendapat dari Sugiono. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Yang ketiga adalah menurut Jean Ricci. Menurut Jean Ricci, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Yang terakhir adalah pendapat dari Denzin dan Lincoln. Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Metode penelitian kualitatif sebenarnya baru dikenal sejak tahun 1960-an. Walaupun demikian, ilmu antropologi dan sosiologi sudah menggunakan pendekatan kualitatif sejak lama. Pertanyaan pada penelitian kualitatif ini umumnya bersifat dari umum kemudian mengarah ke pertanyaan yang khusus atau mendetail. Kemudian terdapat berbagai istilah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah penelitian lapangan. Yang kedua interpretatif, yang ketiga naturalistic inquiry, yang keempat discovery oriented, yang kelima konstruktivisme, dan yang terakhir adalah metode alternatif. Penelitian lapangan. Disebut penelitian lapangan atau field research adalah karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi, dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti. Yang kedua adalah interpretatif. Disebut interpretatif karena peranan penting dari peneliti yang menafsirkan dan memberi arti pada data dan informasi yang diberikan oleh partisipan. Jadi, hasil penelitian kualitatif banyak terpengaruh oleh refleksi pribadi, pengetahuan, latar belakang sosial, kreativitas, dan kemampuan personal peneliti. Yang ketiga adalah naturalistic inquiry. Disebut naturalistic inquiry karena menekankan pentingnya pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya. Situasinya benar-benar bertumpu pada apa yang nyata dan sesuai dengan fakta. Jadi, lingkungan, pengalaman, dan keadaan faktual adalah titik berangkat penelitian tersebut, bukannya asumsi, praduga, atau konsep peneliti itu sendiri. Yang keempat, disebut discovery oriented karena penelitian ini merupakan penelitian yang berorientasi pada penemuan dan pengertian yang baru. Yang kelima, konstruktivisme. Disebut konstruktivisme karena pemahaman bahwa dunia manusia berbeda dengan dunia alam dan dunia fisik. Dunia manusia coraknya hidup, ada interaksi, ada komunikasi yang hidup dan dinamis. Ciri khas dari dunia manusia adalah dapat berbicara, berpikir, dan bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diinginkannya. Yang terakhir, disebut juga metode alternatif, karena metode ini menawarkan cara lain untuk membuat suatu penelitian. Hal ini disebabkan karena metode sebelumnya, orang hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif sering juga disebut sebagai metode tradisional. Disebut tradisional karena metode ini sudah dikenal dan digunakan sejak lama.
Berikutnya yaitu contoh penelitian kualitatif khususnya dalam bidang fisika. Contoh penerapan metode penelitian kualitatif ini dalam IPA adalah penelitian mengenai pengaruh eksperimen sains, khususnya dalam bidang fisika, terhadap keterampilan anak usia dini. Dalam bidang fisika, berbagai eksperimen sains diperlukan untuk menunjang pemahaman anak mengenai fenomena-fenomena sains apa saja yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau terjadi di sekitar mereka. Contoh eksperimen sains khususnya dalam bidang fisika, di sini saya mengambil 2 eksperimen. Yang pertama yaitu eksperimen minyak, air, dan es batu, di mana pada video ini disediakan 3 gelas. Gelas pertama diisi air penuh, gelas kedua diisi campuran air dan minyak, sedangkan gelas yang ketiga diisi minyak penuh. Ketiga gelas ini sama-sama dicelupkan es batu. Nah, dalam eksperimen ini, anak dapat mempelajari tentang benda yang tenggelam, melayang, dan terapung. Eksperimen yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat air, yang mana dengan melakukan sebuah praktikum sederhana, anak dapat memahami di antaranya 3 sifat air. Yang pertama adalah air menekan ke segala arah, yang kedua air menempati ruang, dan yang ketiga adalah air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, dengan eksperimen-eksperimen tadi, apakah anak dapat memahami suatu konsep sains atau dapat melatih keterampilan anak, khususnya dalam bidang fisika. Masalah seperti ini dapat diteliti menggunakan penelitian kualitatif. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan apa itu tujuan metode penelitian kualitatif. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu tujuan ataupun sudah mengerti terkait tujuan metode penelitian ini apa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Nah, di sini saya membuat peta konsep terkait metode penelitian ini. Metode penelitian kualitatif tujuannya itu bisa dilihat ada 3, itu dari penggambaran objek, kemudian mengungkapkan makna di balik fenomena, kemudian menjelaskan fenomena yang terjadi. Kemudian tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri untuk apa? Mari kita belajar bersama. Nah, di sini adalah tujuan metode penelitian kualitatif. Nah, tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan juga mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami atau natural setting. Tenang, apa adanya yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Jadi benar-benar apa adanya data sebenarnya yang ada di lapangan. Itu adalah tujuan dari penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini sendiri tujuannya bisa dilihat dari 3 tadi. Yang pertama adalah penggambaran objek penelitian atau describing object. Agar objek penelitian dapat dimaknai, maka perlu digambarkan melalui cara memotret, memvideo, mengilustrasikan, dan menarasikan. Penggambaran ini dapat dilakukan terhadap objek berupa peristiwa, interaksi sosial, aktivitas sosial religius, dan sebagainya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua itu ada mengungkapkan makna di balik fenomena atau exploring meaning behind the phenomena. Makna di balik fenomena atau fakta dapat diungkap bila peneliti memperlihatkan dan mengungkapkan melalui wawancara mendalam atau depth interview dan observasi partisipasi atau participation observation. Itu yang kedua. Terusan yang ketiga itu ada menjelaskan fenomena yang terjadi atau explaining object. Fenomena yang tampak di lapangan terkadang tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan, menjadi inti persoalan, atau dengan kata lain yang tampak berbeda dengan maksud utama, sehingga perlu adanya penjelasan secara detail, rinci, dan sistematis. Itu tadi adalah tujuan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eki, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Kristiana Pratiwi dengan NIM 207190017 dari kelas Tadris IPA A. Untuk subbab selanjutnya yakni mengenai manfaat penelitian kualitatif. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan juga praktis. Untuk penelitian kualitatif lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu. Tapi ia juga bersifat praktis, yaitu dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Secara lebih rinci, manfaat penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan pada penelitian awal di mana subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami. Yang kedua, digunakan pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional. Penelitian perilaku merupakan penyelidikan tentang respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Adapun penelitian motivasional merupakan penyelidikan yang didasari oleh dorongan rasa ingin tahu dari dalam maupun dari luar diri si peneliti. Yang ketiga, yaitu untuk penelitian konsultatif. Penelitian konsultatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui banyak pertimbangan agar proses dan hasil dari penelitian tersebut dapat memecahkan masalah dan juga bermanfaat bagi diri peneliti maupun bagi orang lain. Yang keempat, yaitu memahami isu-isu rumit suatu proses. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kerancuan dalam menganalisis alur permasalahan yang sedang terjadi dan hendak diteliti. Yang kelima, memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi oleh seseorang. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kerancuan dalam pola pikir ketika menghadapi isu yang sedang terjadi. Yang keenam, untuk memahami isu-isu yang sensitif. Dengan penelitian kualitatif, isu-isu yang sensitif bisa dikemas sedemikian rupa dan dikaitkan dengan teori-teori baku yang sudah ada. Yang ketujuh, untuk keperluan evaluasi. Dalam penelitian kualitatif, evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengadakan penelitian dan juga bisa digunakan sebagai proses untuk menilai suatu kasus. Yang kedelapan, untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti menggunakan penelitian kuantitatif. Contohnya, penelitian mengenai pengaruh aktivitas bakteri terhadap kesehatan tubuh manusia. Yang kesembilan, digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian. Contohnya, penelitian mengenai riwayat hidup June Amelda, yakni seorang peneliti yang menemukan virus SARS-CoV-2 atau COVID. Yang ke-10, digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui. Contohnya, penelitian kualitatif tentang pengaruh musik terhadap hewan di sekitar kita. Yang ke-11, digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Contohnya, kita setiap hari melihat menggunakan mata. Kita sebenarnya melihat menggunakan otak. Mata hanya sebuah kamera yang digunakan untuk mengirimkan data ke otak. Yang ke-12, digunakan oleh peneliti yang bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam. Contohnya seperti penelitian kualitatif tentang biologi yang sangat luas dan memiliki banyak cabang untuk bisa dipelajari secara lebih mendalam. Yang ke-13, dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang, misalnya motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi. Contohnya seperti penelitian kualitatif tentang hal-hal yang melatar belakangi dibuatnya vaksin. Yang ke-14, digunakan oleh peneliti yang berkeinginan untuk menggunakan hal-hal yang belum banyak diketahui oleh ilmu pengetahuan. Contohnya seperti penelitian kualitatif tentang pewarna tekstil menggunakan bawang merah sebagai penghasil warna jingga. Dan yang terakhir yaitu dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya. Contohnya seperti penelitian kualitatif tentang alur perkembangbiakan bakteri serta proses munculnya resistensi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Nah, dalam ranah biologi, manfaat penelitian kualitatif dapat terlihat pada kasus-kasus berikut ini. Yang pertama,
penelitian kualitatif tentang virus yang memiliki varian baru. Dengan penelitian kualitatif, virus varian baru akan dikaji berdasarkan isu-isu yang beredar di masyarakat. Virus tersebut dikaji untuk mengetahui apakah ada hal-hal lain yang lebih berbahaya dari virus varian sebelumnya. Penelitian kualitatif tentang virus ini juga dapat mengkaji bagaimana virus tersebut bisa bermutasi sehingga peneliti mampu mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko yang dapat disebabkan oleh varian baru tersebut yang dapat dikatakan lebih kuat dari varian sebelumnya. Penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk meneliti proses mutasi virus sehingga varian baru bisa terbentuk. Dengan penelitian kualitatif, peneliti mampu menyampaikan informasi kepada pembaca secara detail mengenai virus varian baru yang terus menjadi isu di masyarakat. Contoh yang kedua, yakni penelitian kualitatif tentang bakteri. Bakteri yang dikenal oleh masyarakat sebagai penyebab penyakit ternyata tidak selamanya benar. Penelitian kualitatif yang telah dilakukan ternyata membuktikan bahwa bakteri juga dapat menjadi sahabat bagi manusia, salah satunya sebagai mikroba aktif dalam proses fermentasi, pembuatan nata, bahkan bagi kesehatan tubuh manusia. Masyarakat jarang mengetahui bahwa bakteri yang terdapat di dalam tubuh dapat menjaga kesehatan tubuh, salah satunya yaitu bakteri probiotik. Penelitian kualitatif sangat membantu masyarakat dalam memahami setiap fenomena yang belum atau jarang diketahui, padahal informasi tersebut sangat bermanfaat bagi mereka. Sekian dari saya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang metode kualitatif dan perkembangannya. Seperti kita tahu bahwa metode penelitian itu mengalami beberapa masa atau era. Kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu pertama masa prapositisme. Pada masa ini, peneliti berpandangan bahwa masalah penelitian itu bersifat alamiah. Peneliti hanya mengamati atau bersifat pasif tanpa melakukan percobaan dengan melakukan manipulasi terhadap lingkungan, sehingga para peneliti ini menyajikan data tanpa memaknai data atau masalah penelitian tersebut. Contohnya yaitu terjadinya siang dan malam. Pada saat masa prapositisme, para peneliti menganggap hal itu ialah alami dan hal yang biasa. Namun setelah diteliti kembali, terjadinya siang dan malam merupakan karena adanya rotasi bumi. Masa yang kedua yaitu masa positivisme. Pada masa ini berkembang anggapan bahwa peneliti dapat mengadakan perubahan dengan sengaja dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Dari sini muncullah adanya metode ilmiah. Dalam paradigma positivisme, realitas sosial dipandang sebagai suatu yang bersifat tunggal, statis, dan konkret. Pengalaman bersifat objektif dan dapat diukur. Realitasnya hanya satu dan memiliki hukum dan ciri-ciri tertentu yang dapat diselidiki. Kemudian yang ketiga yaitu postpositisme. Pada masa ini penelitian dilakukan dalam situasi yang wajar atau dalam latar alami yang sering disebut natural setting, yang pada hakikatnya yaitu mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan memahami dunia sekitar. Pada masa inilah metode penelitian kualitatif ini muncul, yang ditandai dengan adanya perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena. Kualitatif sendiri itu merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat fenomenologis dan humanistik. Saya Aurelia Elva Agatha dengan NIM 207190009 akan melanjutkan penjelasan materi tentang metode penelitian kualitatif dan perkembangannya. Yang pertama, ilmuwan antropologi dan sosiologi. Tradisi penelitian kualitatif berasal dari para ilmuwan antropologi dan sosiologi. Para ilmuwan tersebut berusaha memahami bagaimana orang memberikan arti pada dunia dan lingkungannya. Menurut sejarah, penelitian dengan pendekatan kualitatif lahir untuk memenuhi kebutuhan
dalam menjawab rasa ingin tahu manusia yang terus ada. Pendekatan kualitatif telah diakui oleh pakar sebagai alternatif metodologi yang layak untuk digunakan dalam memperoleh pengetahuan. Bahkan, kini kedua jenis metodologi penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk saling membantu dalam memperkuat hasil dari suatu penelitian. Apa itu sel? Untuk menjawab rasa ingin tahu manusia yang selalu ada, maka berikut ini saya berikan contoh dari sejarah penemuan dan perkembangan sel. Beberapa ahli yang dikenal dalam penemuan sel, seperti Robert Hooke, Robert Brown, Matthias Jacob Sladen dan Theodor Schwann, Rudolf Virchow, Felix Durkheim, dan Max Schultz. Yang pertama yaitu Robert Hooke. Dia adalah orang yang pertama kali yang mengemukakan tentang sel. Dia mengamati sayatan melintang gabus dan menemukan ruang kecil yang disebut sel. Jadi, sel gabus ini adalah sel mati yang kosong tanpa ada isinya. Ahli yang kedua adalah Robert Brown yang menyatakan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Selanjutnya adalah Matthias Jacob Sladen dan Theodor Schwann. Mereka mengamati sel yang berbeda. Sladen mengamati sel tumbuhan sedangkan Schwann mengamati sel hewan. Nah, mereka menyatakan bahwa tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sel, dan mereka menyimpulkan bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup. Yang selanjutnya yang kedua yaitu Sekolah Chicago atau Universitas Chicago. Sekolah Chicago atau yang sekarang dikenal dengan Universitas Chicago memiliki andil yang sangat besar bagi perkembangan metode ini. Pada awalnya terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai penerapan metode ini. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perbedaan ini dapat mereka atasi karena ternyata lebih banyak kesamaan daripada perbedaannya. Kemudian yang ketiga, faktor yang berpengaruh terhadap berkembangnya metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berkembang karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu ideologi, politik, ekonomi, dan gerakan sosial kemasyarakatan. Yang pertama yaitu ideologi. Salah satu ideologi yang berkembang pada waktu itu adalah postmodernisme. Postmodernisme dapat berarti masa sesudah masa modern. Kaum modernis menekankan stabilitas dan konsistensi. Stabilitas dan konsistensi ini kemudian dijungkir balikkan dengan munculnya abad nuklir, melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin, dan ancaman global terhadap lingkungan. Muncullah pertentangan, kesenjangan, dan ketidakamanan. Kemudian yang kedua, politik. Metode ini berkembang karena realita politik. Waktu itu memaksa orang untuk mencari jalan keluar dan berefleksi tentang bagaimana seharusnya kekuasaan didistribusikan dalam suatu masyarakat. Aspek politik lain dari metode ini adalah bahwa metode ini banyak digunakan oleh mereka yang terbuang dari masyarakat, antara lain kaum wanita. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang berpengaruh pada metode ini adalah depresi luar biasa atau Great Depression pada perekonomian masyarakat Amerika waktu itu yang berdampak kepada munculnya kepanikan di mana-mana. Kemudian yang terakhir yaitu gerakan sosial kemasyarakatan, yaitu gerakan feminisme. Menekankan pentingnya hubungan antar manusia dan proses sosial. Sikap itu berpengaruh pada metode kualitatif yang memandang pentingnya hubungan erat antara peneliti dan objek yang diteliti. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.